Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Hilang selama 3 hari, Mandra, remaja yang hilang di hutan saat mencari burung, ditemukan selamat. Hari ketiga pencarian lansia hanyut di Sungai Batang, Sinamar belum membuahkan hasil. Terkatung-katung, nasib konversi Bank Nagari konvensional menjadi Bank Nagari Syariah. Sudah 2 tahun, siswa dan guru SDN 26 Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, melaksanakan proses belajar mengajar di ruang kelas darurat. Dinding ruang kelas darurat banyak yang pecah dan berlubang. Ruang kelas terbuat dari tripleks dan kayu di atas lahan tanah. Sebelumnya, sekolah ini rusak akibat gempa 25 Februari 2022 lalu. Namun hingga kini tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah dengan alasan ketiadaan dana. Sehingga siswa dan guru melakukan PBM di sekolah darurat. Keterbatasan fasilitas tersebut tidak menutup semangat murid-murid belajar dan guru-guru memberikan pelajaran. Harapan kita di Hardiknas ini sesuai dengan Hari Pendidikan Nasional. Tentu kita berharap anak-anak kita dapat bantuan lokal permanen agar bisa belajar dengan nyaman, dengan tenang. Kemudian guru-guru pun bisa berbuat banyak tentang PBM yang akan mereka lakukan agar tujuan pendidikan kita dapat tercapai dengan baik. Saat ini fasilitas kita kalau siswa masih belajar di lokal-lokal darurat. Ia berharap di Hari Pendidikan Nasional ini, pemerintah menganggarkan dana untuk membangun sekolah baru agar layak dipakai belajar oleh murid-murid SD Negeri 26 Talamau. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Hilang selama 3 hari di hutan Tonang Utara. Akhirnya Mandra, remaja yang berusia 13 tahun, warga Kabupaten Pasaman, ditemukan tim SAR gabungan dalam keadaan selamat. Haru tangis menyelimuti kepulangan warga Jorong Air Dingin, Nagari Tonang Utara, Kabupaten Pasaman ini setelah dirinya dinyatakan hilang di hutan selama 3 hari. Tim SAR gabungan dan warga sekitar menemukan Mandra setelah mencarinya di area hutan tempat Mandra hilang akhir pekan lalu. Sebelumnya Mandra pergi ke hutan untuk menembak burung, namun hingga malam tak kunjung kembali. Selain mencari berdasarkan SOP pencarian orang hilang di hutan, tim SAR gabungan juga menggunakan cara tradisional, yakni dengan membuat bunyi-bunyian. Tujuannya agar korban bisa mendengar dan mencari sumber bunyi-bunyian tersebut. Maklum, tim pencari telah masuk ke hutan sejauh lebih dari 10 kilometer. Cara yang diterapkan tim SAR berbuah manis. Pada pencarian di hari ketiga, Mandra ditemukan dalam kondisi selamat dan lemas. Mandra ditemukan berjarak 15 km dari rumahnya. Keadaan membahayakan manusia yaitu atas nama Ajis Mandra, 13 tahun, yang awal informasi survivor melakukan perjalanan ke hutan, kemudian tersesat selama 3 hari. Pada saat ini telah ditemukan dalam keadaan selamat. Korban belum bisa menceritakan pengalamannya selama hilang 3 hari di dalam hutan karena masih dalam kondisi syok. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, polisi, dan tentara, serta dibantu masyarakat, melanjutkan upaya pencarian seorang lansia yang hanyut di Sungai Batang Sinamar, Kabupaten 50 Kota.
Upaya pencarian menggunakan perahu karet dengan metode menyusuri aliran sungai hingga 5 km ke arah muara, menyelami lubuk-lubuk sungai yang dicurigai, hingga membuat pusaran air dengan cara memutar perahu dengan kecepatan tinggi. Namun upaya pencarian hingga hari ketiga ini belum membuahkan hasil. Pencarian akan dilanjutkan esok hari dengan 2 metode yang sama dan memperluas area penyisiran ke hilir sungai. Laporkan operasi hari ketiga di Parak Baru, yaitu mencari Bapak Zubir. Untuk hari ketiga ini hasilnya masih nihil. Kami berupaya mencari dengan cara melakukan dengan LCR, dengan rafting dan juga masuk dalam air. Untuk pencarian sekarang sudah sampai ke Halaban. Untuk kendala di lapangan yaitu airnya keruh dan debit air agak tinggi. Sebelumnya, korban atas nama Zubir, warga Jorong Parak Baru, hanya terseret arus sungai saat hendak menyeberang sungai untuk mencari dan memotong rumput. Hilangnya kakek 5 cucu ini dilaporkan keluarganya karena hingga sore, korban yang berusia 87 tahun tak juga kembali ke rumah. Tim SAR mengalami kesulitan karena arus Sungai Batang Sinamar lebih deras dan berwarna keruh. Hal ini disebabkan oleh tingginya curah hujan di hulu Batang Sinamar. Alfi melaporkan dari Kabupaten 50 Kota. Ayo Pak, kalau nyata banam ikut tibutanya kateh. Karena lah. Rencana konversi Bank Nagari konvensional menjadi Bank Nagari Syariah menjadi terkatung-katung. Sebabnya, rapat-rapat yang digelar Badan Pembuat Perda atau Bapemperda DPRD Sumatera Barat tidak pernah memenuhi quorum. Padahal, pembahasan masalah ini telah berlangsung lebih dari setahun. Itu sebabnya, Ketua Bapemperda Budiman menyampaikan keluhannya kepada Ketua DPRD Sumatera Barat pada rapat paripurna yang digelar hari Rabu. Budiman juga menyerahkan persoalan tersebut kepada Ketua DPRD Sumatera Barat untuk mengambil sikap. Menurutnya, semua persyaratan untuk konversi Bank Nagari Syariah sudah terpenuhi, termasuk telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Namun anggota Bapemperda yang berjumlah 13 orang tidak pernah quorum ketika digelar rapat Bapemperda untuk membahas kelanjutan ranperda konversi Bank Nagari tersebut. Ranperda konversi Bank Nagari menuju Bank Nagari Syariah ini sudah layak untuk dibahas oleh komisi kah, oleh pansus kah. Tapi sekarang terkendala teknis saja, yaitu rapat Bapemperda ini selalu tidak memenuhi quorum. Tidak memenuhi quorum. Jadi hadir cuma 5, hadir cuma 6 gitu dari 13. Sehingga terkendala untuk mengambil keputusan. Gubernur meminta anggota DPRD Sumatera Barat untuk serius membahas ranperda konversi Bank Nagari menjadi bank syariah tersebut. Harapan kita ke depan kegiatannya lebih padat dan perda yang sudah kita majukan itu ada kejelasannya dan jangan sampai lama-lama gitu kan. Ada yang kurang kita sempurnakan, terus seandainya ada yang perlu dilengkapi kita lengkapi. Jadi kalau seandainya sudah clear maka tentu harus ada kelanjutan. Namun menurut Ketua DPRD Sumatera Barat, persoalan tersebut masih menjadi ranahnya Bapemperda. Lagi pula, belum ada hasil rekomendasi dari Bapemperda sehingga pimpinan DPRD Sumbar belum bisa menindaklanjuti persoalan tersebut. Kan masih dari ranahnya Bapemperda, ya. Makanya saya minta kepada pimpinan, ya, anggota Bapemperda baca dulu aturan undang-undang, ya. Kami belum bisa memfollow up kalau seandainya ranahnya masih Bapemperda. Kalau Bapemperda sudah merekomendasikan, baru nanti bisa kita follow up, ya. Baru bisa kita follow up. Nah, sekarang ranahnya masih Bapemperda. Masalah quorum atau tidak quorum itu masalah internal. Pimpinan DPRD Sumatera Barat menugaskan wakil ketuanya, Irsyad Safar, untuk menuntaskan pembahasan ranperda konversi Bank Nagari tersebut di Bapemperda agar hasilnya dapat segera dibawa ke rapat paripurna DPRD Sumatera Barat. Laude Juharjo Anse melaporkan dari Padang.